Nah, tahu kan kalau kita memikirkan peperangan modern di abad ke-21 ini, bayangan yang muncul di kepala kita itu pasti sebuah mesin raksasa yang super canggih. Kayak ada satelit di luar angkasa, intelijen yang pakai AI, terus jet tempur siluman yang bermanuver di udara. Belum lagi ruang komando pusat dengan layar digital raksasa, di mana jenderal-jenderalnya bisa melihat semuanya secara real time. Nah, logikanya kan sederhana, kalau Anda hancurkan pusat komandonya, atau potong jalur komunikasinya, mesin perang itu pasti mati kelabakan, ya kan? Betul. Kalau secara doktrin militer klasik, memang begitu logikanya. Ibarat ular, ya kalau kepalanya dipotong, badannya mungkin menggelepar sebentar, tapi akhirnya mati. Maksud saya, tanpa koordinasi pusat, pasukan modern dengan teknologi secanggih apapun itu bakal berakhir jadi, sekumpulan orang yang kebingungan saja di tengah medan pertempuran. Nah, di situ masalahnya. Gini, bagaimana kalau kita melihat sebuah situasi di lapangan, di mana kepala komandonya dilaporkan sudah habis dipenggal, semua alat komunikasinya disabotase secara fatal, tapi, kelompok gerilya ini malah diklaim berhasil memukul mundur salah satu militer dengan teknologi paling mutakhir di dunia. Loh, kok bisa? Iya, itu sebuah paradoks yang sangat menarik untuk dibahas. Bener banget. Makanya hari ini, misi kita dalam penelusuran mendalam ini adalah membedah sebuah situasi konflik yang luar biasa rumit di perbatasan Lebanon dan Israel. Kita mau melihat dari dekat taktik militer yang bikin geleng-geleng kepala, sejarah gelap yang jarang dibahas, sampai urusannya dengan peta kekuatan dunia yang ternyata sedang bergeser. Dan untuk benar-benar memahami dinamika ini, ya kita harus mau melihat narasi dari dalam pusaran konflik itu sendiri. Terkadang kita harus membaca laporan dari pihak yang berlawanan arah dengan arus utama media, kan? Betul sekali. Makanya, sumber pembahasan mendalam kita hari ini diambil dari sebuah wawancara panjang di saluran YouTube The Chris Hedges Report. Di situ, dia mewawancarai Leif Marufs, seorang jurnalis yang melaporkan langsung dari reruntuhan bangunan di Beirut dan Lebanon Selatan. Tapi, ada satu hal yang sangat penting yang perlu Anda ingat sebelum kita mulai membedah materi ini. Ya, ini soal objektivitas sumbernya. Tepat. Jurnalis yang laporannya kita jadikan sumber ini berbicara dari sudut pandang yang sangat pro-Hizbullah dan anti-Zionis. Bahasanya sangat tajam dan bermuatan politis. Nah, kami di sini sama sekali bukan untuk setuju, mendukung, atau memihak pandangan tersebut ya. Peran kami berdua murni sebagai pemadu Anda. Kita cuma mau membedah klaim-klaim mereka, melihat pengamatan lapangannya, supaya Anda dan kita semua bisa mengerti bagaimana sebenarnya isi kepala dan strategi pihak yang ada di seberang sana. Paham ya? Oke, mari kita bedah topik ini. Oke, kita mulai dari satu momen yang sangat spesifik, yaitu momen gencatan senjata yang diumumkan pada pertengahan April. Menurut laporan jurnalis ini, tepat sebelum gencatan senjata itu terjadi, Israel meluncurkan apa yang mereka sebut sebagai Operation Eternal Darkness atau Operasi Kegelapan Abadi. Namanya saja sudah seram ya. Iya, dan klaim dari sumber kita ini cukup mengerikan sebenarnya. Militer Israel dilaporkan membombardir lebih dari 100 situs di seluruh Lebanon hanya dalam waktu 10 menit. Ini adalah unjuk kekuatan udara yang masif banget untuk menciptakan efek kejut psikologis. 10 menit 100 titik. Wah, coba Anda bayangkan. Langit itu kayak tiba-tiba runtuh begitu saja. Dan yang bikin saya terheran-heran waktu membaca materi ini adalah reaksi warga Lebanon setelahnya. Peringatan bahaya itu kan masih menyala ya. Bahkan pemimpin dari kelompok Hizbullah dan Amal sampai mengeluarkan pernyataan resmi. Isinya itu melarang warga sipil kembali ke wilayah selatan karena situasinya jelas belum aman. Tapi tebak apa yang terjadi di lapangan? Ya, anehnya ribuan warga sipil Lebanon malah mengabaikan peringatan keamanan dari kelompok perlawanan mereka sendiri. Mereka langsung turun ke jalan, kembali ke desa-desa mereka yang hancur, bahkan ada laporan mereka menari dan santai duduk menghisap shisha di atas puing-puing rumah mereka. Tunggu, tunggu. Nongkrong sambil hisap shisha di atas rumah yang baru saja dibom. Ini kan absurd banget. Maksud saya, di mana rasa takutnya? Memang terdengar absurd, takut secara psikologis. Nah, ini adalah bentuk perlawanan yang sangat kuat. Biasanya kan tujuan dari bombardir udara besar-besaran itu adalah mematahkan semangat sipil. Itu taktik teror klasik. Kalau rumah Anda hancur, Anda seharusnya putus asa dan menyerah. Logikanya begitu. Iya.
Tapi jurnalis dalam wawancara ini melihat aksi menghisap shisha itu sebagai demonstrasi visual. Sebuah pesan bahwa ikatan masyarakat ini dengan tanah mereka itu jauh lebih kuat daripada rasa takut. Ini pesan langsung ke pihak lawan bahwa taktik teror dari udara Anda gagal menciptakan keputusasaan yang Anda harapkan. Menarik. Nah, bicara soal absurditas di lapangan, ada satu cerita lain dari wawancara ini yang rasanya kayak naskah film komedi gelap. Ini tentang Kastil Beaufort. Buat Anda yang belum tahu, ini adalah benteng peninggalan era Perang Salib yang posisinya itu sangat strategis. Wawancara ini mengklaim bahwa pasukan Israel mencoba menyeberangi Sungai Litani secara fisik di bawah kastil tersebut, tapi gagal total. Ya, mereka dilaporkan masuk perangkap. Bener, mereka masuk perangkap, disergap, kehilangan alat berat, dan intinya gagal menyeberang. Lalu untuk menutupi kegagalan itu, coba tebak apa yang mereka lakukan di pagi buta. Nah, ini yang diklaim oleh narasumber. Mereka menerbangkan drone. Tapi bukan sembarang drone loh. Menurut pengamatan di lapangan, ini adalah drone raksasa dengan 8 baling-baling yang bagian bawahnya itu dilengkapi dengan semacam capit robotik. Capit robotik segala ya? Buat apa itu? Drone ini rupanya membawa tiang darurat, bendera Israel, dan alat pengintai. Karena tentaranya tidak bisa menyeberang sungai secara fisik, ya mereka pakai drone untuk terbang menyeberang, lalu menjatuhkan dan menancapkan bendera Israel di atas Kastil Beaufort. Astaga, kalau saya boleh pakai analogi ya, ini tuh ibarat Anda memalsukan foto liburan pakai Photoshop, lalu diposting di media sosial cuma buat pamer ke teman-teman. Padahal di dunia nyata, Anda mau keluar dari garasi rumah saja tidak bisa. Maksud saya, mereka nggak sanggup ngirim infanteri ke sana, jadi kirim robot cuma buat bikin ilusi kemenangan di depan kamera. Sebuah ilusi kemenangan yang sangat mahal, bukan? Sangat mahal. Dan ujung-ujungnya apa coba? Penduduk lokal datang, ambil bendera itu, terus dibuang ke jurang. Selesai. Iya. Dan ironisnya, taktik ilusi ini jadi terasa sangat gelap kalau kita bandingkan dengan realitas di desa lain yang namanya Debin. Kalau di Kastil Beaufort tadi mereka cuma pakai drone, nah di desa Debin ini, militer Israel mencoba benar-benar mengirimkan infanteri dari pasukan khusus. Oke, jadi terjun langsung ya kali ini. Betul. Berdasarkan kesaksian di lapangan, pasukan ini menyusup masuk ke 2 rumah kosong untuk bikin semacam basis operasi. Tapi ternyata, gerak-gerik mereka ini sudah dipantau sejak awal. Pasukan khusus ini langsung disergap dari segala arah dan terjebak dalam baku tembak yang sangat mematikan. Terjebak dan tidak bisa keluar sama sekali. Dan ini bagian gilanya. Untuk menyelamatkan satu unit pasukan yang terjebak ini, militer Israel sampai memanggil bantuan udara besar-besaran dan menjatuhkan apa yang disebut sebagai bunker buster. Itu loh bom penembus tanah berukuran raksasa. Tepat sekali. Tapi masalahnya, bom raksasa itu tidak cuma menghancurkan area persembunyian para pejuang. Bom itu malah jatuh menghantam sebuah pemakaman bersejarah. Oh, yang pemakaman tentara Perancis itu? Iya. Itu adalah pemakaman tentara Prancis dari tahun 1941. Ledakannya itu begitu besar sampai bikin kawah selebar 40 meter dengan kedalaman 20 meter. Makam-makam yang sudah 80 tahun dihormati dan dirawat oleh warga Lebanon, padahal dulu orang Lebanon berperang melawan pendudukan Prancis loh. Makam itu hilang tak bersisa dalam hitungan detik. Gila, menghapus sejarah 8 dekade hanya demi mengevakuasi satu unit yang terjebak. Sebentar, dari 2 cerita tadi ya soal drone pemalsu bendera dan bunker buster yang menghancurkan pemakaman, ini kan memperlihatkan semacam rasa frustrasi militer yang luar biasa. Pertanyaan saya, kenapa militer konvensional raksasa ini bisa dipaksa sampai ke titik ekstrim seperti itu oleh kelompok gerilya? Nah, disinilah wawancara ini masuk ke analisis taktis yang sangat menarik. Ini soal bagaimana teknologi militer canggih, khususnya armada tank lapis baja seharga jutaan dolar, tiba-tiba seperti kehilangan giginya di medan tempur spesifik ini. Laporan tersebut membuat klaim yang sangat berani loh. Israel diklaim sudah kehilangan sekitar 1.000 tank di wilayah Gaza dan Lebanon. Tunggu. 1.000 tank? Masa sih? Itu angka yang luar biasa besar loh. Buktinya apa mereka bisa klaim begitu? Narasumber memberikan bukti observasi tidak langsung di lapangan. Dia mencatat bahwa militer Israel baru-baru ini mulai menerjunkan tank Merkava generasi 3 ke garis depan. Padahal, Merkava 3 itu tank yang usianya sudah sekitar 10 tahun lebih tua.
Oh, harusnya mereka pakai yang lebih baru ya? Betul. Biasanya mereka pakai Merkava 4 yang paling canggih yang punya sistem pertahanan aktif. Munculnya tank-tank tua ini diartikan oleh sumber kita sebagai indikasi bahwa stok tank utama mereka sudah sangat terkuras. Oke, taruhlah stoknya menipis. Tapi bagaimana caranya kelompok gerilya bisa menguras 1.000 tank? Tank itu kan lapis baja berat, tebel, bukan kayak nembak mobil biasa. Ada penjelasan mekanis yang sangat logis dari sumber kita ini. Pertama, mereka memakai drone FPV atau First Person View. Ini sama persis dengan taktik yang kita lihat mengubah cara perang di Ukraina belakangan ini. Drone ini harganya sangat murah, dirakit pakai komponen komersial yang ada di pasaran, dipasangi bahan peledak, lalu diterbangkan dan ditabrakkan langsung ke titik buta atau bagian atas tank yang lapis bajanya itu paling tipis. Oh, ngincer atapnya. Iya. Lalu yang kedua, ada keahlian pejuang lokal menggunakan ATGM atau Anti-Tank Guided Missiles buatan Rusia. Sebentar, tank modern sekelas Merkava itu kan punya sistem radar otomatis. Setahu saya mereka bisa menembak jatuh rudal yang datang sebelum kena body tank. Kenapa rudal gerilya ini bisa tembus? Tipis dari peluncurnya, jadi wire guided. Oh, jadi kendalinya manual pakai kabel. Bener banget. Operatornya punya kamera manual untuk mengendalikan arah rudal secara real-time langsung dari layar kecilnya. Jadi si operator bisa dengan lincah bermanuver menghindari sistem pelindung tank dan langsung menghantam titik terlemah. Dan faktor ketiga, yang paling mematikan bagi tank itu sebenarnya adalah lingkungan. Geografinya ya. Tepat. Topografi Pegunungan Lebanon Selatan, ini bukan padang pasir datar di mana armada tank bisa menyebar dengan bebas. Ini wilayah yang penuh lembah curam, jalanan berbatu, dan tebing. Tank itu kan tidak bisa terbang. Jadi mereka terpaksa bergerak berbaris satu-satu di jalur sempit, entah di dasar lembah atau di punggung bukit. Oh, saya paham. Berarti jalurnya sangat gampang ditebak dong. Kalau tank paling depan dan tank paling belakang di dalam barisan itu dihancurkan, tank-tank yang di tengah jadi terjebak dan nggak bisa kemana-mana. Ya kan? Benar sekali. Mereka langsung jadi target diam yang sempurna untuk rentetan rudal berikutnya, ladang ranjau, atau serangan drone murah tadi. Geografi Lebanon Selatan ini pada dasarnya menjebak mesin perang canggih ke dalam arena mematikan yang sangat menguntungkan bagi gerilyawan lokal. Oh, oke. Penjelasan soal drone, rudal berkabel, dan topografi pegunungan tadi itu sangat masuk akal secara taktis. Tapi sebentar, saya harus potong di sini. Kita mundur sedikit ke berita beberapa bulan lalu. Anda pasti ingat kan soal ledakan massal perangkat pager dan walkie-talkie? Oh ya, operasi sabotase itu. Nah iya, yang kemudian diikuti oleh serangan udara yang membidik dan menewaskan nyaris seluruh komando tertinggi Hizbullah. Operasi intelijen itu masif sekali. Dan ngomong-ngomong, serangan itu juga melukai ribuan warga sipil karena meledaknya di pasar dan rumah sakit. Tapi logikanya begini loh. Kalau jenderal-jenderalnya sudah tewas dan semua alat komunikasi elektronik mereka tidak bisa dipakai karena disabotase, bagaimana ceritanya pasukan di lapangan masih bisa berkoordinasi menembak rudal dan menyergap tank dengan sangat rapi? Ini kan sangat kontradiktif. Nah, ini poin yang paling bikin penasaran kan? Dan jurnalis dalam wawancara ini memberikan analisis soal evolusi organisasi mereka yang menjawab kebingungan itu. Menariknya, kelemahan Hizbullah yang terekspos dalam serangan pager itu ternyata berakar dari pengalaman mereka selama 15 tahun terakhir saat bertempur di Suriah. Di Suriah, maksudnya bagaimana itu hubungannya? Waktu mereka membantu pemerintah di Suriah, kelompok gerilya ini beroperasi bukan seperti gerilyawan lagi. Mereka malah berevolusi jadi pasukan semi-militer konvensional. Mereka punya divisi tank sendiri, komando pusat, birokrasi, dan struktur hierarki militer yang jelas dari atas ke bawah. Wah, udah kayak tentara negara dong. Betul. Nah, struktur besar inilah yang akhirnya berhasil dipetakan secara detail oleh intelijen asing. Siapa lapor ke siapa, di mana markasnya, saluran komunikasi apa yang dipakai. Pemetaan menyeluruh inilah yang membuka jalan bagi rentetan pembunuhan massal dan peretasan komunikasi kemarin. Oh, jadi karena mereka berubah jadi korporat militer besar di Suriah, intelijen musuh malah jadi punya struktur organisasi mereka secara lengkap. Terus setelah diserang habis-habisan begitu dan pimpinannya hilang, apa yang mereka lakukan? Mereka menyadari bahwa sentralisasi adalah kelemahan fatal di era perang modern. Jadi, pasca serangan pagar itu, mereka diklaim langsung membuang struktur semi-militer tersebut. Alih-alih mencari pemimpin baru untuk duduk di puncak, mereka kembali ke DNA asli mereka,
yaitu formasi sel gerilya kecil yang terdesentralisasi secara ekstrim. Mereka memecah diri menjadi unit-unit otonom yang masing-masing hanya berisi 3 orang. 3 orang, astaga. Jadi kayak startup yang tiba-tiba memecat semua bos dan manajer tengahnya, lalu membiarkan karyawan bergerak sendiri-sendiri secara lincah dalam tim kecil ya? Analogi yang sangat pas. 3 orang ini membawa persenjataan ringan, menggunakan stok rudal yang memang sudah disembunyikan di jaringan terowongan sejak lama. Dan mereka beroperasi mandiri tanpa perlu instruksi dari markas pusat. Tujuan mereka cuma satu, hancurkan tank yang lewat di lembah. Mereka sama sekali tidak butuh pagar atau radio untuk melakukan itu. Pantesan? Iya, itulah kenapa militer Israel kebingungan. Mereka mencoba melumpuhkan raksasa besar dengan memotong kepalanya, padahal lawannya sekarang sudah berubah jadi ribuan sel-sel kecil tak berwajah yang tersebar di mana-mana. Strategi adaptasi yang luar biasa mematikan ya. Oke, kita paham strategi gerilyanya brilian di lapangan. Tapi mari kita bahas gajah di pelupuk mata. Gini, Hizbullah ini kan beroperasi di dalam wilayah kedaulatan negara Lebanon. Kenapa militer resmi Lebanon diam saja negaranya dibombardir dan dipakai ajang perang? Pemerintahnya ini kerjanya apa sebenarnya? Kalau kita baca dokumen wawancaranya, narasumber ini mengajak kita membedah fondasi negara Lebanon itu sendiri. Yang mana, secara mengejutkan, itu sangat rapuh. Jurnalis ini berargumen bahwa Lebanon sejak awal, yaitu sejak dibentuk oleh Perancis pada tahun 1942, tidak pernah benar-benar menjadi sebuah negara berdaulat yang utuh memegang monopoli kekuasaan. Loh, kenapa bisa begitu? Bukannya mereka merdeka? Karena sistem politiknya didasarkan pada pembagian kekuasaan antar sekte agama yang sangat kaku. Dan pembagian ini merujuk pada sensus penduduk dari puluhan tahun lalu. Padahal, menurut klaim jurnalis ini, demografi hari ini sudah sangat berubah. Populasi kelompok Syiah di Lebanon saat ini diklaim sudah mencapai 50%. Tunggu, jadi sensusnya tidak pernah diperbarui? Tidak, sistem politiknya sengaja dibukukan di masa lalu supaya elit-elit lama tidak kehilangan kekuasaan. Ini yang melahirkan pemerintahan yang lemah dan penuh dengan rasa saling curiga. Saling curiga itu sepertinya tidak berlebihan ya kalau kita melihat klaim mengejutkan dari sumber kita ini soal Perdana Menteri Lebanon saat ini, Nawaf Salam. Waktu saya baca bagian ini, jujur saya sampai mengerutkan dahi. Narasumber menuduh secara terbuka bahwa ketidakmampuan pemerintah ini bukan cuma soal sistem yang buruk, tapi karena ada sejarah pengkhianatan lintas generasi. Ya, tuduhan yang dilontarkan ini memang sangat berat dan kontroversial. Jurnalis itu mengklaim bahwa kakeknya Perdana Menteri ini, yaitu Salim Salam, di era pendudukan Prancis dulu, pernah mencoba menyuap otoritas sebesar 30 juta dolar. Tujuannya? Untuk menjual lembah Hula, sebuah area yang punya sumber air melimpah, kepada para kolonialis. Wah, itu tuduhan yang serius sekali. Belum selesai. Seolah belum cukup, narasumber juga mengutip adanya dokumen intelijen Jerman Timur yang mengklaim bahwa Perdana Menteri Nawaf Salam sendiri sudah direkrut menjadi agen Mossad sejak tahun 70-an, waktu dia masih mahasiswa. Astaga, sekali lagi terlepas dari apakah klaim intelijen Jerman Timur itu benar atau tidak, cerita ini menunjukkan bahwa tingkat ketidakpercayaan publik Lebanon terhadap elit mereka sendiri itu sudah di tahap yang sangat ekstrim. Dan ketidakpercayaan ini pasti merambat ke dalam tubuh militer kan? Karena di laporan ini disebutkan juga soal Panglima Militer Lebanon, Jenderal Rudolf Hickel. Katanya dia menolak mentah-mentah perintah Perdana Menteri untuk melucuti senjata Hizbullah. Kenapa Jenderal berani menolak perintah atasannya sendiri? Karena Jenderal Hickel tahu realitas demografi pasukannya. Ingat klaim populasi Syiah tadi? Nah, sekitar 50 hingga 60% prajurit rendahan di Tentara Nasional Lebanon adalah penganut Syiah. Kalau jenderal ini memaksa pasukannya maju ke selatan untuk melucuti senjata kelompok perlawanan Syiah, tentaranya jelas tidak akan mau menembak saudara mereka sendiri. Wah, kalau dipaksa, yang terjadi malah pemberontakan dong? Tepat. Pemberontakan massal di dalam barak, mutiny. Militer Lebanon akan runtuh dari dalam, dan itu akan jadi pemicu instan perang saudara yang baru di Lebanon. Dan, menurut jurnalis ini, memicu perang saudara antar faksi di Lebanon inilah yang sebenarnya diharapkan dan menjadi salah satu tujuan strategis militer Israel. Supaya Lebanon hancur dari dalam tanpa perlu diperangi dari luar.
Jadi kalau kita rangkum kebingungan publik tadi, memahami pemerintah Lebanon saat ini, tuh ibarat melihat sebuah perusahaan besar di mana dewan direksinya diam-diam dicurigai bekerja untuk perusahaan saingan. Sementara, para karyawannya di pabrik siap mogok massal kapan saja kalau dipaksa menyingkirkan satpam perusahaan mereka sendiri. Kekacauan total. Pantes saja gerilyawan yang terdesentralisasi tadi bisa bergerak jauh lebih leluasa ketimbang tentara resminya sendiri. Benar, dinamika internalnya sudah lumpuh duluan. Nah, dari kekacauan internal di Lebanon ini, wawancara ini kemudian mengajak kita mundur sedikit untuk melihat gambaran besarnya, efek domino secara geopolitik. Sumber kita berargumen bahwa konflik yang sedang kita saksikan hari ini di perbatasan itu lebih dari sekedar urusan saling serang regional. Ini adalah lonceng penanda berakhirnya hegemoni Barat di Timur Tengah. Tamatnya hegemoni Barat. Wow, itu klaim yang sangat berani dan besar loh. Dasar argumennya apa sampai bisa menyimpulkan ke sana? Sang jurnalis menyoroti bagaimana aktor eksternal, khususnya Iran, memainkan perannya dari balik layar. Klaimnya adalah, gencatan senjata yang terjadi di bulan April tadi, itu sebenarnya bukan buah dari keberhasilan diplomasi pihak Barat, melainkan karena Barat dipaksa oleh ancaman pengaruh ekonomi Iran. Dipaksa lewat minyak, maksudnya? Ya, lewat diplomasi ekonomi dan strategis, Iran memiliki pengaruh besar atas perairan vital seperti Selat Hormuz. Dan secara langsung maupun tidak langsung, mereka mengontrol sekitar 30% potensi pasokan minyak dan gas global. Mereka menggunakan ancaman disrupsi rute perdagangan global ini sebagai kartu truf. Oh, jadi Barat ketakutan. Sangat. Ancaman ekonomi raksasa inilah yang memaksa Amerika Serikat dan sekutunya untuk menekan Israel agar menerima gencatan senjata. Karena perekonomian Barat jelas tidak akan sanggup menanggung lonjakan harga minyak jika perang sampai meluas. Berarti ini udah bukan soal siapa yang punya pesawat tempur paling banyak ya, tapi siapa yang pegang urat nadi ekonomi dunia. Betul sekali. Dan narasumber kita menarik satu kesejajaran sejarah yang sangat brilian di sini. Dia membandingkan situasi Timur Tengah saat ini dengan krisis Suez yang terjadi pada tahun 1956. Krisis Suez tahun 1956. Sebentar, ini momen ketika Inggris dan Prancis dibantu Israel mencoba menyerbu Mesir karena urusan nasionalisasi terusan Suez kan. Tapi akhirnya mereka malah dipaksa mundur oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Wah, ingatan sejarah yang bagus. Dan bagi para sejarawan, kegagalan di Suez tahun 56 itu diakui secara universal sebagai momen kematian imperium global Inggris dan Prancis. Itu adalah penanda resmi bahwa mereka bukan lagi negara adidaya yang bisa mendikte dunia seenaknya. Nah, jurnalis dalam sumber kita melihat perang di Gaza dan Lebanon hari ini sebagai ekivalen dari krisis Suez tersebut. Tapi kali ini, yang sedang mengalami kemunduran adalah hegemoni Amerika Serikat dan proksinya. Sangat masuk akal ya analoginya. Maksud saya, kegagalan teknologi militer bernilai miliaran dolar untuk menundukkan milisi lokal, ditambah ketidakmampuan Barat mendikte syarat-syarat perang tanpa harus tunduk pada ancaman ekonomi dari negara seperti Iran, ini semua diklaim sebagai tanda lahirnya era baru. Dunia yang multipolar, dunia di mana kekuatan tidak lagi terpusat di satu hegemoni saja. Benar. Dan ini membuka mata kita bahwa rentetan peperangan di lapangan itu sebenarnya adalah cerminan dari pergeseran kekuatan ekonomi dan geopolitik di level global. Jujur saja, pembahasan kita hari ini benar-benar bikin kita harus berpikir ulang soal apa yang sering kita lihat sekilas di layar TV atau lini masa media sosial. Kalau kita cuma membaca judul berita headline, gampang banget kita terjebak pada narasi hitam putih yang sangat dangkal. Kayak militer canggih melawan kelompok tertinggal. Lalu selesai. Tapi dengan berani membedah narasi mentah langsung dari pihak yang berada di pusaran konflik hari ini, kita jadi paham betapa berbedanya realitas di lapangan. Kita melihat bagaimana sejarah sensus penduduk warisan Prancis masih menyandara sebuah negara hari ini. Kita melihat absurditas taktik memalsukan kemenangan pakai drone, sampai bagaimana hancurnya komando pusat justru melahirkan monster sel-sel gerilya kecil yang bergerak otonom. Dan mereka mustahil dipadamkan karena mereka paham betul celah geografinya. Pelajaran terbesarnya adalah, di era perang modern, superioritas teknologi udara dan armada lapis baja itu nyatanya tidak selalu menjamin kemenangan saat dihadapkan pada kelincahan taktis, adaptasi struktur organisasi, dan tentu saja militansi dari penduduk lokal. Bener banget. Dan itulah yang membawa kita pada satu pemikiran terakhir yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan hari ini.
Dalam pembahasan ini, kita melihat secara gamblang klaim tentang bagaimana sekelompok pejuang yang pimpinan puncaknya telah dilenyapkan hanya berbekal topografi pegunungan berbatu, drone komersial murahan dari toko online yang dimodifikasi jadi senjata, dan rudal portabel yang dikendalikan manual lewat kabel, dilaporkan mampu melumpuhkan kolom armada tank seharga miliaran dolar dari salah satu militer paling maju di planet ini. Coba Anda pikirkan implikasinya dalam jangka panjang. Jika kekuatan udara tanpa batas dan mesin perang lapis baja super canggih terbukti bisa diakali oleh 3 orang yang berkoordinasi secara otonom di lembah sempit, apakah konsep dasar peperangan, strategi pertahanan nasional, dan industri militer abad ke-21 sudah berubah selamanya? Bukan cuma di Timur Tengah loh, tapi untuk sistem pertahanan negara Anda sendiri. Itu adalah pertanyaan kritis yang harus mulai dijawab oleh para pembuat kebijakan dan analis keamanan di seluruh dunia. Terima kasih telah bergabung bersama kami, meluangkan waktu menelusuri kedalaman sejarah politik dan realitas lapangan yang jarang diangkat ke permukaan ini. Sampai jumpa di penjelajahan informasi menantang kita berikutnya.